bertukar sementara bermakna selamanya. Di kota Pekalongan. Cerita ini merupakan perjalanan mahasiswa yang melakukan pertukaran di Pulau Jawa. Mengawali semester gasal di tahun 2021 ini, saya dan 9 orang teman mahasiswa lainnya dari seluruh Nusantara boleh mengambil bagian dalam program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, atau sebut saja PMMDN 2021. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Walaupun melewati proses administrasi yang cukup panjang, pada akhirnya kami bersyukur boleh menjadi bagian dalam salah satu program yang sangat keren ini dari Mas Nadiem Makarim. Kami, 10 mahasiswa dari seluruh Nusantara, yaitu Sri Katarina dari Riau, Selika Medina dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Boy Simanjuntak dari Siantar, Sumatera Utara, Rafli dari Pasir, Kalimantan Timur, Putri dan Eka Pratiwi dari Pekanbaru, Riau, Liza dari Pariaman, Sumatera Barat, Philo Karundeng dari Tomohon, Sulawesi Utara, Neta dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Aisyah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada program pertukaran mahasiswa dalam negeri angkatan pertama ini, secara kebetulan kami ditempatkan di STIMIK Widya Pratama Pekalongan, salah satu kampus yang berlokasi di kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Suatu kebetulan inilah yang akhirnya membentuk seluruh kisah kami, perjalanan mahasiswa pertukaran di kota Pekalongan. 4 bulan pertama di semester gasal tahun 2021 ini, kami masih merasakan bagaimana pahitnya melewati masa-masa pandemi COVID-19 yang membuat kami tidak bisa melakukan perkuliahan secara luring. Beberapa dari kami mungkin merasa kecewa akan hal ini, namun kami tetap giat belajar walaupun hanya lewat media Zoom meeting. Memasuki awal bulan November, kami pun menerima berita yang cukup baik, karena akhirnya setelah melewati berbagai proses administrasi, akhirnya kami bisa melakukan perkuliahan secara luring di STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Perjalanan di tempat yang jauh dengan adanya wabah COVID-19 tentu membuat orang tua kami khawatir. Oleh karena itu, perlu adanya persetujuan dari orang tua agar kami dapat mengikuti program ini secara luring. Sayangnya tidak semua dapat berjalan dengan lancar. Salah satu teman kami yaitu Aisyah dari NTT tidak bisa mengikuti program ini secara luring karena ada beberapa kendala yang harus dia selesaikan di tempat tinggalnya. Pada akhirnya, tinggallah kami bersembilan yang boleh mengikuti sisa perkuliahan ini secara luring. Pada tanggal 10 November, akhirnya 5 orang yang pertama boleh tiba dengan selamat di Bandara Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Kemudian disusul dengan 4 orang lainnya yang tiba pada tanggal 19 November 2021. Kunjungan ke Museum Batik Kota Pekalongan cukup menggambarkan bagaimana perjalanan batik di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Dimulai dari diperkenalkannya alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembatikan. Kita juga diperlihatkan berbagai macam motif batik dari seluruh Nusantara. Ada juga cerita-cerita tentang bagaimana akhirnya museum ini, yang merupakan salah satu bangunan tua di kota Pekalongan yang boleh dibangun. Di sana kita juga ikut belajar membatik, walau hanya pada proses cantingnya saja. Karena dalam membuat batik membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara bertahap. Dari sana, sekitar 15 menit berjalan kaki dari alun-alun kota Pekalongan, kita mengunjungi Kelurahan Kauman di mana tempat ini menjadi salah satu wilayah yang terkenal karena masyarakatnya masih kental dengan aktivitas batik. Mulai dari workshop, pameran berbagai jenis batik, kemudian pabrik batik. Segala macam proses dalam membuat batik dapat kita lihat di sana.
Salah satunya adalah sarung batik Kaumanan yang menjadi produk khas kota Pekalongan dengan berbagai macam motif yang melambangkan keberagaman antar umat manusia. Kata Mas Arief Wicaksono, salah satu pengrajin di Kampung Batik Kauman dan juga salah satu penggerak dari Pekalongan Creative City Forum, mengatakan bahwa sudah ada literatur yang menuliskan bahwa pembuatan batik sudah terjadi di Kampung Kauman sejak tahun 1870 menurut data-data dari Belanda. Untuk mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu batik, kami kemudian melakukan kegiatan inspirasi di daerah Pekajangan, Kabupaten Pekalongan. Di sana kami bertemu dengan Pak Dudung, salah satu maestro batik asal Pekalongan. Di rumahnya yang penuh dengan corak-corakan khas Jawa, juga pernak-pernik seperti wayang, dan juga alat-alat musik khas Jawa. Kami diceritakan bagaimana akhirnya dia memulai kehidupan sebagai seorang pembatik. Kata Pak Dudung, batik bukan hanya soal produk jadi ataupun kain batik saja, melainkan batik adalah sebuah proses, sebuah karya tangan manusia yang penuh dengan rasa, penuh dengan simbol-simbol. Pak Dudung sendiri sudah berkecimpung di dunia batik sejak kecil dan pengalamannya tidak bisa diragukan lagi. Kami sendiri boleh dikenalkan bagaimana kehidupan Pak Dudung yang sangat melekat dengan batik lewat cerita-cerita yang dia hadirkan kepada kami. Mumpung kita semua berasal dari 9 daerah yang berbeda dengan beragam makanan khas daerah yang berbeda, oleh karena itu, kami pun memutuskan untuk memasak bersama, memasak makanan tradisional khas daerah kami masing-masing. Kami disambut dengan hangat oleh dosen modul Nusantara, Pak Reza, juga PIK dari STIMIK Widya Pratama Pekalongan, yaitu Ibu Ella. Kemudian ada mentor modul Nusantara, yaitu mahasiswa lokal dari Pekalongan, Mas Hasan dan Mas Dwi. Pada program ini, selain mengikuti perkuliahan yang sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakat kita, ada juga satu mata kuliah yang namanya Modul Nusantara. Tujuan dihadirkannya Modul Nusantara dalam program ini agar supaya kita sebagai mahasiswa yang mengikuti program pertukaran boleh belajar tentang budaya, kultur masyarakat di daerah di mana kita ditempatkan, urgensi yang ada tentunya tidak jauh-jauh dari pemahaman toleransi bagi mahasiswa terhadap kekayaan, kebinekaan yang ada di Nusantara. Kota Pekalongan memiliki banyak sekali budaya dan juga kultur masyarakat yang baru. Hal ini bisa menjadi acuan bagi kita, mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda, untuk belajar bagaimana menjaga toleransi antar manusia. Sebelum kita memulai perjalanan mengenal berbagai macam budaya dan kultur di tanah Jawa, kita terlebih dahulu saling berkenalan, memperkenalkan budaya dan tradisi dari daerah kita masing-masing. Semuanya punya berbagai macam cerita dan kisah menarik dari daerahnya. Di STIMIK Widya Pratama, dengan menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing, kita saling memperkenalkan budaya dan tradisi. Pakaian adat yang kita gunakan semua memiliki simbol-simbol dan makna filosofis yang sangat beragam. Bersyukur sekali, kami bersembilan masih menyimpan sedikit cerita tentang tradisi kampung kami masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga kami boleh menceritakannya kembali dan melestarikan budaya itu di sini. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mempelajari budaya di daerah asal kita. Perjalanan mengenal budaya di tanah Jawa dimulai dari kunjungan ke Galeri Tosan Aji. Di sana kita disuguhkan dengan berbagai macam keris dan tombak yang berasal dari seluruh Nusantara. Lewat kegiatan ini, kita bisa merefleksikan banyak hal
tentang bagaimana orang Jawa dalam upaya menilai sesuatu hal tidak hanya lewat akal dan rasionalitas saja. Dalam kultur masyarakat Jawa, konsep berpikir memiliki korelasi dengan yang esa atau hal-hal yang berbau spiritualitas. Di masa ini, kultur masyarakat Jawa merepresentasikan kehadiran agama dan tradisi. Dari sini kita diajarkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga tradisi dan warisan leluhur agar supaya bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Kehadiran kami di kota Pekalongan yang juga dikenal sebagai kota batik, juga salah satu kota kreatif di dunia, menghantarkan kami pada perjalanan mencari tahu apa sebenarnya batik itu. Kata orang-orang, batik merupakan warisan sejarah tua dari Indonesia. Mungkin beberapa masakan yang kami buat tidak seotentik seperti makanan yang ada di daerah kami masing-masing. Yang pasti karena keterbatasan bahan yang memang hanya ada dan tumbuh di daerah asal kami. Oleh karena itu, kami berusaha mengolahnya dengan bahan-bahan seadanya, dengan bantuan resep di internet ataupun panduan dari orang tua di kampung yang kita minta lewat pesan WhatsApp. Sudah melewati proses makan-makan bersama, kita kemudian mempersiapkan diri untuk mengunjungi dataran tinggi Dieng yang katanya memiliki suhu udara dingin. Tentunya bagi orang-orang penghuni daerah tropis, ini bisa menjadi tantangan. Benar saja, sesampainya di sana, kami disambut dengan suhu dingin khas Dieng. Untungnya, kami sudah mempersiapkan alat-alat penghangat tubuh. Salah satu lokasi yang kami kunjungi di sana adalah Kompleks Candi Arjuna, yang merupakan situs peninggalan agama Hindu tertua di Indonesia. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Bukit Sikunir Dieng. Di sana cuacanya lumayan ekstrim karena berawan, turun hujan, dan juga petir. Sebelum kami menuju ke titik utama Bukit Sikunir ini, kami mampir ke Dieng Plateau Theater. Di sana kami menonton bagaimana sejarah terbentuk kawasan dataran tinggi Dieng ini, bagaimana kemudian aktivitas masyarakat di sana menjadi sangat bergantung pada kawasan yang tingginya kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut ini. Suatu kawasan vulkanik yang kemudian menghasilkan wilayah yang subur. Setelah mengambil beberapa foto dengan latar danau yang dapat berubah-ubah warna, kami pun mengunjungi Kawah Sikidang, sebuah lokasi wisata tidak jauh dari Bukit Sikunir. Di sana kami memanjakan perut kami dengan berbagai macam makanan khas dari dataran tinggi Dieng, sekaligus memanjakan mata dengan keindahan Kawah Sikidang dengan melewati jembatan kayu sejauh hampir 500 meter mengitari kawah. Perjalanan hari pertama di dataran tinggi Dieng, kami tutup dengan beristirahat di homestay, sekitar 2 jam perjalanan dari lokasi wisata terakhir. Tempatnya berada di daerah pemukiman warga. Kami tidur dengan baju dan selimut yang berlapis karena angin yang cukup menusuk pori-pori kulit. Hari kedua kami awali dengan penuh semangat untuk melihat sunrise langsung dari dataran tinggi Dieng. Namun, sayangnya karena cuaca yang kurang baik, matahari sepertinya malu untuk menampakkan dirinya. Jadi, dia pun menutupi dirinya dengan awan-awan itu. Untungnya hati kami langsung terobati setelah mengunjungi dataran luas penuh tanaman teh, yaitu agrowisata perkebunan teh Tambi, dan dilanjutkan dengan jalan-jalan ke tempat wisata Jembatan Kaca. Namanya adalah Batu Angkruk. Balik lagi ke kota Pekalongan, kami kemudian ditugaskan untuk menjadi jurnalis harian, melakukan proses wawancara kepada beberapa masyarakat dengan kegiatan dan aktivitas yang berbeda. Ada yang menuju ke daerah alun-alun, melihat bagaimana kondisi masyarakat yang sedang berjualan di sana, maupun beberapa masyarakat yang berjalan-jalan, sekedar mengisi waktu luang di alun-alun kota. Ada juga yang menuju pasar
melihat aktivitas jual beli sembako di sana, dan ada juga yang menuju tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ini bisa dikatakan cukup besar, aktivitas yang ramai dan proses tawar-menawarnya terjadi sangat cepat. Mungkin beberapa dari kami masih ada yang merindukan bagaimana suasana dataran tinggi Dieng. Oleh karena itu, beberapa minggu kemudian kami menuju ke dataran tinggi Dieng lagi. Namun, sebenarnya bukan dataran tinggi ya. Mungkin beberapa dari kami masih ada yang merindukan bagaimana suasana dataran tinggi Dieng. Oleh karena itu, beberapa minggu kemudian, kami menuju ke dataran tinggi lagi, namun bukan Dieng, melainkan Petung Kriono, salah satu kawasan wisata hutan tropis terkenal yang ada di Pulau Jawa. Kami mengunjungi Curug Bajing atau air terjun Bajing, kemudian merasakan bagaimana dinginnya air sungai di Black Canyon, mandi bersama, merasakan bagaimana derasnya arus sungai. Tak cukup rasanya kalau perjumpaan kita di Pekalongan hanya dihabiskan dengan jalan-jalan. Kami menginginkan untuk melakukan kegiatan berbagi atau berkontribusi dengan masyarakat yang ada di kota Pekalongan. Mulai dari proses awal, saat kami melakukan survei ke berbagai tempat untuk dijadikan lokasi bakti sosial, sampai pada tahap pelaksanaannya. Semua langsung ditanggulangi oleh kami bersembilan. Untungnya, kami memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, beruntungnya kami boleh bersama-sama berbagi tugas dalam melaksanakan aksi sosial ini. Lokasi kontribusi sosial yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta MSI 4 Bandengan. Selain memberikan bantuan berupa peralatan belajar mengajar, kami juga sedikit melakukan renovasi pada ruangan kelas. Yang kami lakukan adalah mengecat beberapa meja yang sudah penuh dengan coretan tip X, pulpen, spidol, agar anak-anak di sana boleh belajar lebih nyaman lagi. Lokasi kontribusi yang kedua adalah Panti Asuhan YP Antik di Keradenan. Kami bermain dengan anak-anak di sana, kemudian memberikan mereka beberapa peralatan untuk sholat dan juga alat untuk belajar. Lokasi kontribusi yang ketiga adalah TPQ Nur Ilahi. Tempat ini berada tepat di samping kampus Timik Widya Pratama Pekalongan. Karena itu, kami berkeinginan untuk membantu aktivitas belajar mengajar di TPQ ini. Setelah berbincang-bincang dengan para ustadz dan juga ustazah yang ada di sana, kami menemukan bahwa meja untuk ngaji anak-anak masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk memberikan bantuan berupa meja-meja yang bisa digunakan untuk belajar mengaji. Dengan berakhirnya 2 hari proses kontribusi sosial kami terhadap masyarakat di kota Pekalongan, kami pun menemukan begitu banyak pelajaran. Selain cara kita melakukan manage pelaporan kegiatan ini yang bisa dibilang cukup rumit, kita juga belajar bahwa berbagi kepada orang lain dengan apa yang kita punya adalah perlu. Setiap orang seharusnya memberikan apa yang berlebih dari dirinya kepada orang lain yang membutuhkan. Karena itu adalah salah satu ajaran Tuhan Yang Maha Esa, yaitu saling berbagi kepada sesama. Sebelum mengakhiri aktivitas kita selama hampir 2 bulan di kota Pekalongan, kami diajak dosen untuk mengunjungi beberapa situs bersejarah di kota Pekalongan, seperti KM0 Pekalongan, kemudian bangunan tua yang dulu sempat menjadi kantor residen di sini. Melihat bekas rel kereta api tua yang ada di kota Pekalongan, ceritanya dahulu Pekalongan menjadi daerah pelabuhan, di mana barang-barang dari pelabuhan harus diantar ke beberapa wilayah di Pulau Jawa. Oleh karena itu, jalur rel kereta api ini dibangun untuk membantu proses transportasi barang-barang dari pelabuhan ke berbagai titik di Pulau Jawa. Dari sana, untuk menghilangkan rasa penat karena berjalan-jalan di bawah terik matahari, kami mengunjungi salah satu pabrik minuman botol yang usianya sudah cukup tua. Namanya adalah Oriental. Minuman bersoda dengan berbagai macam rasa. Terpampang jelas dari bingkai-bingkai yang berada di kedai ini,
merupakan bukti sejarah minuman oriental. Dalam bingkai foto, ada berbagai macam tulisan di koran yang menandakan bahwa minuman ini sudah ada sejak tahun 1920 dan menjadi minuman khas kota Pekalongan. Tentu kami semua sangat bersyukur boleh menjadi bagian dari program pertukaran mahasiswa dalam negeri angkatan yang pertama ini. Begitu banyak cerita dan pengalaman yang boleh kami ceritakan nantinya kepada orang-orang di sekitar kami. Cerita dan pengalaman bagaimana kami berbaur dan hidup dengan masyarakat dengan kultur yang berbeda dan juga budaya yang berbeda. Teringat kata-kata Kang Yudia, salah seorang dosen yang kita temui di Petung Kriono. Katanya, mahasiswa kurang kalau hanya tinggal di kelas saja. Harusnya berjalan-jalan dan menjadi liar dalam mengeksplor luasnya dunia dan berporos pada budaya. Pasti nantinya akan menemukan jati diri masing-masing. Begitulah kata Kang Yudia. Ada slogan mahasiswa PMMDN, bertukar sementara, bermakna selamanya. Semoga 2 bulan perjalanan kita di Pulau Jawa membawa banyak dampak bagi kita dalam proses kehidupan sebagai mahasiswa dan juga proses kehidupan kita sebagai manusia. Aku cinta Pekalongan, aku rindu Pekalongan. Philo Gratiadeo Karundeng, Pekalongan, 2 Januari 2022.